فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati al-'izza rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah, serta salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita ilmu yang bermanfaat, menjadi amal yang soleh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Umdatul Ahkam dalam kitab As-Shalah atau Babus Shalah, di mana terakhir kita bacakan tentang waktu-waktu salat. Di antaranya adalah waktu yang diutamakan dan juga waktu-waktu yang boleh menjadi rukhsah atau anjuran di luar waktu-waktu yang diutamakan. Kita bahas tentang sholat subuh atau sholat fajar, dimulai saat terbitnya fajar shadiq. Kita sebutkan juga ada khilaf dari sebagian ulama, di antaranya mazhab Abu Hanifah yang mengutamakan sholat subuh diakhirkan sampai mendekati terbit matahari. Namun pendapat yang sahih insyaallah pendapat jumhur, di mana sholat subuh lebih afdol di awal waktu, sebagaimana hadis-hadis yang kita bacakan. Selanjutnya sholat zuhur ketika matahari sudah tergelincir. Kemudian ada keringanan ketika panas begitu menyengat, maka disunahkan untuk menunggu dingin. Dan ini terikat dengan maslahat bersama. Ketika memang maslahatnya diakhirkan, jamaah jumlahnya tetap banyak, memudahkan bagi kaum muslimin, maka boleh. Namun apabila menyulitkan dan lebih bermaslahat sholat di awal waktu meskipun panas lagi menyengat, maka bisa jadi sholat di awal waktu lebih afdal. Selanjutnya sholat asar kita sebutkan ketika matahari masih cukup terang, ya, dengan ukuran bayangan 1 kali bentuk atau badan aslinya, ya, barang aslinya, sampai sebelum terbit atau sebelum terbenam matahari. Dan di waktu asar ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah. Waktu ikhtiar adalah ketika bayangan matahari sudah 2 kali panjangnya, bayangan dari hasil matahari 2 kali panjangnya badan manusia atau barangnya yang asli. Itu waktu ikhtiar. Kemudian waktu darurah sampai sebelum terbenam matahari, sehingga seseorang tidak diperbolehkan mengakhirkan sholat asar dengan sengaja tanpa alasan sampai ketika matahari sebelum terbit, kecuali dengan uzur. Setelah itu sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya warna asyafaq al-ahmar, ya, mega yang biasanya diwarnai dengan warna merah atau kekuning-kuningan. Warna merah ini ketika sudah hilang, maka sudah masuk waktu Isya. Kemudian kita sebutkan waktu Isya dimulai ketika sudah begitu sangat gelap, tidak ada sisa-sisa cahaya matahari atau warna mega itu, sampai sebagian
akhiri sampai pertengahan malam, sebagian ulama sampai sebelum fajar atas khilaf yang ada di antara mereka. Di akhir hadis yang menjelaskan tentang waktu sholat ini ada satu faidah ketika menjelaskan tentang sholat isya, di mana Nabi SAW lebih menyukai untuk mengakhirkan sholat isya apabila tidak menyulitkan. Yang disebutkan dalam suatu riwayat, nanti diulang lagi, ada hadisnya sendiri. Yang intinya Nabi terlambat datang ke masjid, bisa jadi disengaja oleh Nabi SAW, dan orang-orang yang ada di masjid sudah menunggu sampai ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Barulah Nabi SAW keluar dari rumah, masuk ke masjid sembari mengatakan sesungguhnya inilah waktu sholat isya yang paling afdal, yaitu ketika sedikit terlambat, tidak langsung di awal malam, melainkan ya ketika cukup gelap, ya, dan jelas sebelum pertengahan malam berlalu. Ya, dan itu sebelum pertengahan malam berlalu. Lalu Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya yang seperti ini tidak menyulitkan bagi umatku. Karena memang Nabi jarang sekali mempraktekkan hal demikian, seringnya sholat isya di awal waktu, ketika waktu maghrib sudah selesai. Lalu Abi Barzah Al-Aslami berkata, kana yakrahun nauma qablaha. Nabi SAW tidak suka tidur sebelum isya. Ya, alasannya jelas, khawatir membuat seseorang bisa bablas, ya, sampai subuh, terlambat sholat isya. Dan ini ketika memang tidak ada kebutuhan mendesak, makruh. Tapi kalau misalnya ada orang begitu capek, begitu lelah, maka pada dasarnya seseorang boleh saja beristirahat sebelum isya, dengan catatan dia berusaha sebaik mungkin agar dia bisa bangun waktu sholat isya, tidak sampai terlewat, dan menunaikannya dengan sifat yang sempurna, yaitu dengan berjamaah. Kalau seandainya dia mau berjamaah di awal waktu, misalnya sholat isya jam 7 malam, maka dia usahakan mungkin dengan memasang alarm, dengan minta keluarga untuk dibangunkan dan lain sebagainya. Kalau dia sudah berikhtiar, maka insya Allah dia tidak mengapa, tidak menjadi makruh dia tidur, karena memang dia memiliki uzur, karena memang dia terlalu lelah, letih dan lain sebagainya. Apalagi kalau seseorang memaksakan sholat saat dalam kondisi begitu ngantuk, ya, bahkan disebutkan oleh para ulama bisa makruh sholatnya, bahkan bisa tidak sah kalau dia sama sekali tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang dikhawatirkan ketika dia membaca zikir yang harusnya memuji, malah ya, mengatakan hal-hal yang tidak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga boleh kalau memang ada kebutuhan. Wal haditsa ba'daha. Nabi juga membenci, tidak suka ngobrol setelah sholat isya. Ngobrol setelah sholat isya. Dan ini jelas terikat pada obrolan yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini di Masjid Al-Marzuq ini habis sholat isya pasti ngobrol ini. Makan ponggol sambil ngobrol. Kira-kira boleh enggak hukumnya? Ya boleh, tapi kalau enggak bermanfaat hukumnya makruh. Nabi SAW kata salah seorang sahabat, yakrahul hadits ba'dah, benci obrolan setelah isya, kecuali obrolan itu ada manfaatnya, ada maslahatnya, tidak sesuatu yang buruk, tidak membuat orang lalai, apalagi sampai begadang. Nah, insya Allah enggak. Di antara yang diperbolehkan oleh para ulama, ngobrolnya suami dengan istri itu diperbolehkan sama para ulama setelah isya. Bahkan kalau memang sampai cukup larut pun nggak apa-apa.
Sebagian ulama bahkan menganjurkan suami itu ngobrol sama istri, karena memang biasanya paling intim, paling ngobrol yang cukup menyentuh biasanya di setelah isya. Malam-malam sudah capek, istri pengen curhat mungkin, ngurusin anak atau curhat omongan tetangga misalnya. Saya curhat sama suami di malam-malam. Yang seperti ini para ulama mengatakan boleh ngobrol setelah isya antara suami dengan istri. Apalagi membahas hal yang penting, misalnya tentang sekolahnya anak, ya tadi pagi ada masalah, atau tadi pagi anaknya malas misalnya, atau tadi pagi anaknya melanggar, bikin masalah, sakit. Nah, ini perlu dibahas, tidak masalah. Di antara obrolan lain yang boleh juga setelah isya, obrolan membahas hajatnya kaum muslimin. Ya, misalnya ada orang yang memang punya tanggung jawab mengurusi urusan kaum muslimin, ya, seorang pemimpin dengan kapasitasnya masing-masing. Ada yang kepala RT mungkin, kepala desa, kepala kota atau wali kota, bupati. Ngobrol setelah isya, bahas urusan kaum muslimin, urusan umat boleh, rapat dan lain sebagainya. Dan di antara yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, ya ngobrol masalah ilmu, ya majelis ilmu. Nah, ini dicontohkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau tidak salah, waktu itu datang Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar di rumah beliau setelah isya. Lalu Umar menegur Abu Musa, "Wahai Abu Musa, apakah kamu tidak ingat hadis Nabi SAW bahwasanya beliau tidak suka ngobrol setelah isya?" Lalu Abu Musa berkata, "Saya pengen nanya tentang ilmu, pengen minta fatwa kepada engkau wahai Umar, atau pengen diskusi." Maka Umar mempersilahkan. Giliran hajatnya Abu Musa al-Asy'ari sudah selesai, pengen pulang, Umar malah bilang, lanjut ngobrolnya, bahas masalah ilmu bahkan sampai menjelang subuh. Yang pasti jelas mereka berusaha sebisa mungkin tidak meninggalkan sholat subuh pada waktunya. Ini obrolan-obrolan yang insya Allah tidak masalah. Adapun obrolan-obrolan yang tidak ada gunanya, contoh ngobrol di mana yang nggak ada gunanya? Nongkrongnya di mana? Kafe atau di Ranggon, di pos kamling, ya ngobrol di pos kamling. Padahal bukan jadwalnya jaga malam misalnya di warga ada jadwal jaga malam, tapi yang enggak jadwal ikutan nimbrung, akhirnya ngobrol ngalor ngidul. Nah, ini enggak ada manfaatnya, ya. Maka masuk dalam kategori makruh yang ada di dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ini berkaitan tentang kasus Nabi SAW terlambat sholat asar sampai masuk waktu maghrib. Namun jelas keterlambatan beliau ini karena uzur. Beliau tidak ketiduran, ya, tetapi disibukkan oleh perang. Jadi ada perang namanya perang Al-Ahzab atau perang Khandaq, di mana Nabi SAW dikhianati oleh beberapa bangsa Arab di sekitar Madinah yang bersekongkol dengan orang kafir Quraisy, ya, untuk menjajah, menguasai kota Madinah. Ya. Di antaranya juga termasuk ada di antara mereka kabilah-kabilah Yahudi yang nimbrung bersama orang-orang kufar, ingin mengepung kota Madinah. Dan jumlah mereka ribuan. Dengan jumlahnya pasukan Nabi SAW di kota Madinah tidak mampu melawan mereka. Hingga akhirnya Nabi SAW musyawarah dengan para sahabatnya. Gimana ini? Kita keluar dari kota Madinah, lawan mereka di luar, atau kita tetap di Madinah, jaga kota Madinah? Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala, sahabat yang masih muda, bukan orang Arab. Namanya juga Al-Farisi, dari bangsa Persia. Beliau mengusulkan kepada Nabi, mendingan kita jaga kota Madinah dengan membuat khandaq. Khandaq itu sendiri artinya parit. Ya, parit
ya, yang cukup besar, dalam, cukup lebar, sebagai penghalang agar musuh-musuh tidak bisa masuk ke kota Madinah. Ya, kuda mereka tidak bisa lompat karena memang lebar, ya, orang pun tidak bisa karena memang dalam ke bawah. Ya, tidak disediakan jembatan sengaja untuk menghalangi orang-orang musyrikin. Dan itu terjadi kalau tidak salah di bulan Ramadan. Atau yang intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu bersama sahabatnya lagi lapar-laparnya. Saking laparnya bikin parit, ya, di panas yang lagi nyengat, dan mereka diburu waktu juga, diburu waktu. Jangan sampai terlambat bikin parit. Saking laparnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat perut beliau dengan batu. Disebutkan bahkan beberapa sahabatnya juga demikian. Ada satu kisah juga yang diriwayatkan pada waktu itu ada batu yang cukup besar, sahabat-sahabat Nabi tidak mampu menghancurkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju menghancurkannya dengan mudah sebagai bentuk mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya mereka selesai membuat parit. Kemudian mereka bersiap di seberang parit menunggu kedatangan orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi antara mereka dengan orang-orang kafir Quraisy ada parit yang menghalangi sehingga mereka tidak bisa datang situ, kecuali hanya bisa menyerang lewat panah atau alat-alat yang lainnya. Nah, saat terjadi perang ini, mungkin Nabi SAW dan para sahabatnya mengira akan bisa cepat selesai sebelum waktu asar habis. Ya, nah ini disebutkan. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khandaq. Ali bercerita, Nabi bersabda di hari Khandaq. Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syams. Semoga Allah memenuhi, mengisi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api neraka atau dengan api. Jadi Nabi SAW mendoakan orang-orang Quraisy dan juga para Al-Ahzab yang bersekongkol dengan Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Nabi doakan mereka, semoga Allah mengisi kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syaghaluna 'anis salatil wusta, karena mereka telah menyibukkan kita, menyibukkan kami dari salat al-wusta. Salat al-wusta ini merujuk pada ayat yang tadi kita baca dalam salat maghrib. Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta. Kata Allah, jagalah salat-salat dan juga khusus atau spesifik lebih utama lagi salat al-wusta. Tafsiran para ulama tentang salat wusta ini macam-macam. Ada yang mengatakan fajar, bahkan sahabat Nabi SAW banyak yang sempat mengira salat wusta yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini, ya, itu artinya adalah salat fajar. Sampai akhirnya Nabi SAW menyebut hadis ini salatul wusta. Di riwayat sahihain disebutkan Nabi menambahkan yaitu salatul asar. Jadi membuat Nabi SAW tersibukkan dari salat asar hatta ghabatis syams, sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Nabi SAW ketika hendak sholat maghrib sempat juga di riwayat yang lain bertanya pada sahabatnya, dari kalian ada yang yakin saya sudah sholat asar? Yakin lihat saya sudah sholat asar? Maka para sahabat bilang, kami belum melihat engkau sholat asar wahai Rasulullah. Akhirnya beliau sholat asar dulu, padahal sudah masuk waktu maghrib. Sholat asar dulu, lalu kemudian dilanjut dengan sholat maghrib. Wa fi lafdhin li Muslim syaghaluna 'anis salatil wusta salatil 'asri thumma shallaha bainal maghribi wal isya. Kemudian Nabi ketika terlambat salat asar, shallaha bainal maghrib wal isya, mengerjakannya antara waktu maghrib dan juga isya. Walahu an Abdullah bin Mas'ud qala habasa al-musyrikuuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil 'asr hatta ihmarrat asy-syamsu aw isfarrat. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
sama. Kalau yang pertama riwayat Ali, yang kedua riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, ini bisa saja menunjukkan dua-duanya memang hadir saat perang Khandaq tadi. Ya, yang pertama riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang kedua sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita, orang-orang musyrikun menahan Rasulullah untuk mengerjakan salat asar. Hatta marratis syams, sampai matahari mulai memerah. Mulai memerah, awis farrat atau menguning, artinya sudah terbenam. Karena kita sebutkan kemarin bahwa waktunya sholat Isya ketika merah-merah ini habis, sudah hitam seutuhnya di langit. Ketika hitam seutuhnya di langit sudah masuk waktu Isya. Ketika masih merah masih masuk waktu maghrib. Nah, di sini dijelaskan sampai matahari memerah atau menguning atau cahayanya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaghaluna 'ani salatil wusta, salatil 'ashr, mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara." Mereka telah menahan kita dari salat asar, semoga Allah membakar rumah dan juga kuburan-kuburan mereka. Subhanallah. Baik, kita bacakan sedikit beberapa hal dari penjelasan para ulama tentang hadis ini. Yang pertama, pembahasan tentang sikapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang tersibukkan dari sholat asar, terlambat sholat asar karena perang. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama khilaf, apakah pada waktu itu Nabi sadar atau tidak sadar? Sadar maksudnya sengaja tahu sholat asar waktunya mau habis, sholat asar waktunya mau habis, tapi Nabi sengaja lanjut karena memang tidak bisa ditinggalkan ini. Karena kalau ditinggalkan mereka bisa masuk kota Madinah, bahaya. Maka Nabi SAW terus melawan mereka, terus menghalau mereka. Jangan sampai ada yang bisa melewati parit, masuk kota Madinah, kemudian memberikan akses orang musyrikin bisa masuk kota Madinah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi pada waktu itu tidak sadar, kelupaan. Ya, kelupaan. Namun pendapat yang mengatakan kelupaan ini cukup ditolak atau dibantah dengan kondisi masih banyak para sahabat yang hadir pada waktu itu. Sehingga sedikit tidak mungkin, bisa dikatakan tidak mungkin bisa lupa semuanya yang hadir dalam perang Khandaq. Sehingga wallahu taala alam bisawab, pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Nabi meninggalkan atau menunda sholat asar itu karena memang sengaja, qasdan, bukan karena lupa, bukan karena nggak ngelihat waktu tapi sengaja. Dan ini terjadi sebelum turunnya syariat sholatul khauf, sholat dalam kondisi takut. Maksudnya adalah sholat dalam perang. Karena kalau seandainya hukum ini sudah turun, tidak ada uzur untuk Nabi SAW tidak sholat. Meskipun sudah ada musuh di depan, kemudian waktu sholat mau habis, tetap harus langsung sholat. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa kalau tidak salah. Tata cara sholat al-khawf, tata cara sholat dalam perang. Lagi ngelawan musuh atau takut musuh datang, tetap harus sholat, jangan sampai ditinggalkan. Itu sholatnya sif-sifan. Sholatnya berjamaah, tetap berjamaah, dan tetap diperintahkan untuk berjamaah. Ya, tetap diperintahkan untuk berjamaah. Dengan cara yang pertama, ya, sholat takbir bareng-bareng. Kemudian ketika sudah mau ruku atau sujud, yang ada di baris belakang tidak ikut ruku atau sujud. Ya, ini salah satu caranya. Memang banyak penjelasan para ulama tentang tata cara sholat khauf. Ini diantara salah satu caranya sebagai gambaran saja. Shaf yang pertama sujud bersama imam, ruku sujud bersama imam. Shaf yang kedua tidak ikut ruku dan sujud. Menunggu
Bahkan mereka sambil pegang senjata, baik panah atau pedang, sambil pegang senjata. Setelah itu ketika shaf yang pertama sudah bangun dari sujud, gantian shaf yang kedua bersama imam. Begitu seterusnya bergantian sampai selesai sholatnya. Kurang lebih gambarannya seperti itu sebagai bayangan saja. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan dalam surat An-Nisa untuk tetap menjalankan sholat di waktunya, bahkan diperintahkan untuk tetap berjamaah. Diperintahkan untuk tetap berjamaah. Namun sebagian para ahli hadis mengatakan bahwasanya kejadian perang Khandaq ini terjadi sebelum turunnya syariat sholatul khauf, turunnya tata cara sholat dalam perang. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih menunda sholat beliau sampai datangnya waktu maghrib. Nah, tapi kalau misalnya masih memungkinkan untuk sholat, maka dipraktikkan syariat sholat khauf, yaitu jangan sampai keluar waktunya, datang waktu asar, sholat asar dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nisa. Dan memang kejadian ini di luar kendali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang beliau terpaksa. Ya, dan ini jelas dibolehkan. Apalagi kalau tidak sadar, kelupaan. Ya, saking sibuknya kelupaan, sampai akhirnya baru ingat belum sholat, maka dia tetap bisa mengerjakan sholatnya dan insya Allah tidak berdosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa terjadi hal demikian. Contohnya adalah di kisah ini. Maka kalau ada seorang muslim lupa sholat, kemudian dia baru sholat, tidak disengaja, tidak biasa seperti itu, maka insya Allah tidak mengurangi ketakwaan beliau. Ya, seorang muslim yang memang tidak disengaja meninggalkan sholat. Yang terpenting sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau lupa sampai meninggalkan sholat, lupa mengerjakan sholat, maka falyusalliha idza dzakaraha. Saat ingat langsung dikerjakan, langsung diqadha. Tinggal bagaimana kita mengqadhanya. Kalau kita sudah masuk waktu maghrib, belum sholat asar, yang dikerjakan maghrib dulu atau asar dulu? Asar dulu, maghrib dulu. Benar mana dulu? Maka tergantung kondisinya. Pada asalnya sholat dikerjakan sesuai dengan urutannya. Dalam kisah Khandaq ini disebutkan oleh perawi baik sahabat Ali maupun sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa Nabi sholat asar dulu baru sholat maghrib. Karena memang waktunya masih cukup untuk melaksanakan sholat maghrib, dan ketika mengerjakan sholat maghrib belum keluar dari sholat maghrib, maka dikerjakan sesuai dengan urutan waktunya. Asar dulu baru maghrib. Kecuali kalau waktu sholat yang lagi berlaku mau habis. Waktu sholat yang sedang berlaku mau habis, dan sholat yang sebelumnya yang belum kita kerjakan, maka kita kerjakan dulu sholat yang mau habis waktunya. Contoh, ada orang lupa sholat isya misalnya, ketiduran, kecapean, atau kelupaan dan lain sebagainya. Dia baru bangun waktu subuhnya pun terlambat. Subuhnya terlambat, nggak sholat sama imam di awal waktu, nggak sholat sama jamaah di awal waktu. Tinggal sisa sebelum terbit matahari, sisa misalnya cukup 4 menit saja misalnya untuk sholat subuh 2 rakaat. Maka di sini dia tidak sholat isya dulu. Tapi dia sholat apa dulu? Sholat subuh dulu. Karena sholat subuhnya mau habis waktunya. Sholat subuhnya mau habis waktunya. Di antara alasannya karena sholat isya yang tertinggal tadi mau dikerjakan sebelum terbit matahari atau setelah terbit matahari, sama-sama hukumnya qadha, bukan ada lagi.
Ada itu mengerjakan sholat di waktunya masing-masing. Sholat subuh di waktunya subuh, isya di waktu isya, zuhur di waktu zuhur, itu namanya ada. Menunaikan di waktunya masing-masing. Ketika sudah keluar waktu, maka disebut qadha, mengganti. Ya. Dan bagi orang yang tadi sholat subuhnya mau habis waktunya, maka dilihat sholat isyanya mau dikerjakan langsung di awal atau nanti setelah subuh, dua-duanya sama hukumnya qadha. Maka lebih baik kita sholat subuh dulu sebelum keluar waktunya, daripada malah ngerjain sholat isya di luar waktu, setelah itu sholat subuhnya habis, akhirnya sholat subuhnya juga di luar waktu juga, double. Ya, maka dia kerjakan sholat subuh dulu. Tapi kembali kalau misalnya waktunya masih cukup panjang, ya maka dia lebih baik mengerjakan sesuai dengan urutannya. Kita bacakan beberapa faidah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, annal murada bis salatil wusta salatul asri lima jaa fi sahihain an Ali qala kunna naraha al fajr hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawm al ahzab shaghaluna 'an salatil wusta salatil asr. Yang dimaksud salat al-wusta yang diistimewakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, hafizu ala salawat. Potongan pertama ini artinya jagalah solat-solat. Semua solat 5 waktu. Ya asar juga termasuk. Tapi Allah ulangi lagi untuk solat asar dengan penyebutan khusus, was-salatil wusta. Ini ada keistimewaan dari solat asar. Karena memang banyak kaum muslimin yang paling sering dilalaikan, diremehkan adalah salat asar. Lagi capek, nanggunglah, nunggu pulang dulu ke rumah. Padahal dia tahu nyampe rumah sudah maghrib. Nah ini tidak boleh. Ketika dia sudah ada waktu, sadar tidak ada uzur yang mendesak, maka dia harus salat asar di waktunya, jangan sampai keluar waktunya. Banyak orang yang melalaikannya. Atau bilang misalnya petani atau tukang nggak sholat asar pas jam 3 langsung, alasannya kotor, nunggu pulang lah ya. Pas sudah pulang ke rumah udah jam 5:30, ini sudah waktu darurah ya, 5:30 bahkan sudah hari ini sudah masuk waktu maghrib. Nah, jelas dia sudah meninggalkan waktu sholat asar. Nah, sholat asar ini, sholat al-wusta yang disebut dalam ayat tadi adalah sholatul asar. Meskipun sholat-sholat yang lain juga utama dan tidak boleh ditunda, tidak boleh terlambat. Yang kedua, jawazu ta'khiri sholati an waqtiha li'adami tamakkuni min adaiha. Boleh menunda sholat dari waktunya ketika tidak mampu mengerjakan di waktunya. Ketika tidak mampu mengerjakan di waktunya. Misalnya seorang yang punya pekerjaan nggak bisa ditinggal sama sekali, dokter misalnya, operasi dari misalnya jam 2 siang misalnya, atau dari sebelum zuhur misalnya, dari sebelum zuhur sampai maghrib 7 jam operasinya ada ya, tergantung penanganannya. Nah, itu berarti dia melewatkan sholat zuhur dan asar. Ya. Kalau dia bisa mengerjakan sebelumnya dan sudah masuk waktunya, maka dia kerjakan. Ya. Seandainya operasinya mulai jam 1 siang dan dia tahu selesainya pasti setelah maghrib, masuk waktu maghrib, maka dia kerjakan sholat zuhur dulu plus sholat isya di jamak. Karena memang menjamak sholat itu tidak harus dalam kondisi safar, tapi dalam masyaqqah juga dibolehkan. Ketika ada kesulitan, ada uzur, boleh dijamak zuhur dan asar. Berikut juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang memang mendesak seperti itu dan tidak bisa ditinggalkan, maka dia dijamak. Tapi kalau memang mulainya belum masuk waktu sholat, selesainya setelah waktu sholatnya habis, ya. Kalau dia selesainya sebelum maghrib lebih enteng,
Karena sholat zuhur dan asar bisa dijamak waktu sholat saat sholat asar, jamak takhir, ya. Dan insya Allah tidak termasuk meninggalkan sholat dari luar waktunya atau di luar waktunya. Tapi tadi kalau misalnya mulainya sebelum sholat, waktu sholat, selesainya setelah waktu sholat habis. Kalau memang mendesak seperti ini, ya insya Allah itu termasuk uzur, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala'alla hadza qabla an tushra'a salatul khauf. Ya, ada kemungkinan kondisi ini sebelum disyariatkannya salatul khauf. Fa innahum umiru ba'da dzalika bis salati rijalan wa rukbana. Allah berfirman fa idza amintum fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau takut maka salat sambil jalan atau salat sambil di atas kendaraan. Mendesak, tapi jangan sampai keluar waktu. Ini perintah berkaitan tentang syariat sholat khauf atau sholat dalam kondisi perang. Qala al-Qadhi Iyad akharaha qasdan wa sholatul khaufi nasikhatun lihada. Nabi SAW menundanya secara sengaja, kemudian sholat khauf syariatnya merevisi hukum ini. Merevisi hukum ini. Jadi Nabi SAW menurut Qadhi Iyad, ya, tidak mengulangi hal tersebut, menunda sholat karena kesibukan yang mendesak, darurat, karena sudah diturunkan syariat sholatul khauf. Seseorang dalam kondisi perang masih bisa mengerjakan sholatul khauf. Tapi dalam kondisi-kondisi yang lain yang memang nyata mendesak sekali dan tidak mungkin seseorang bisa mengerjakan sholat, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan dan menjadikannya termasuk uzur bagi orang untuk menunda sholat di luar waktunya. Tapi ini harus jujur ya, jangan sembarangan bilang wah, saya sibuk, ya, padahal sebenarnya bisa dia meluangkan waktu 10 menit, ya, barang 5 menit untuk sholat sebentar, kemudian balik lagi ke tokonya, balik lagi ke kesibukannya, bisa. Ya. Yang seperti ini diperbolehkan hanya bagi mereka yang benar-benar mendesak. Yang ketiga, anna man zuhila 'an shalah fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang terlewatkan dari salat, ya, atau salatnya terlewat dari waktunya, maka dia langsung mengerjakannya saat ingat. Nah, Nabi SAW selesai dari perang, salat maghrib langsung mengerjakan salat asar, ya, di waktu maghrib. Bahkan sebelum melaksanakan salat maghrib, ketika waktu maghribnya masih cukup luang. Yang keempat, jawazud du'a 'ala zalimi biqadri zulmih li'annahu qisas. Boleh mendoakan keburukan terhadap orang yang berbuat zalim sesuai dengan kezalimannya. Ini yang mungkin salah satu faedah yang begitu lembut sekali tapi penting sekali, ya. Penting sekali. Nabi SAW di sini mempraktekkan, beliau mendoakan orang-orang musyrikin semoga Allah membakar rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka. Sebagaimana mereka telah membuat kami meninggalkan atau tertunda sholatnya. Karena mereka telah berbuat zalim dengan memusuhi Islam, dengan memusuhi kota Madinah, memusuhi Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan kita juga harus berhati-hati ketika kita berbuat zalim. Bisa saja kita didoakan oleh orang yang kita zalimi. Nabi SAW bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kalau tidak salah. Ketika Mu'adz diutus ke Yaman, Nabi berikan arahan, wahai Mu'adz, kalau mau dakwah mulai dari syahadat la ilaha illallah, dakwah mulai dari tauhid. Setelah mereka mau bersyahadat, ajarkan mereka sholat. Kalau mereka mau sholat, ajarkan mereka zakat. Saat perintah zakat ini, Nabi berikan saran kepada Mu'adz, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Mu'adz, jangan engkau sentuh ketika mau ngumpulin zakat dari mereka, meskipun zakat wajib, tapi jangan engkau sentuh harta-harta mereka yang paling mereka cintai, yang paling mulia, paling bernilai bagi mereka. Contoh misalnya zakatnya zakat unta.
Jangan ambil unta yang warnanya kemerah-merahan, termasuk unta yang paling mahal di zaman itu. Atau yang begitu gemuk sekali, atau yang susunya misalnya begitu penuh dan lain sebagainya. Cari yang standar, yang sudah diterima oleh Islam untuk standar zakat. Usianya sudah cukup, tidak usah terlalu gemuk, jangan terlalu kurus, yang standar saja. Berikut juga harta-harta yang lain. Kenapa Nabi SAW mengingatkan Mu'adz bin Jabal hal demikian? Karena khawatir mereka tidak ridho. Zakatnya memang wajib, tapi bukan berarti atas nama agama kita bertindak semena-mena. Semuanya ada aturannya. Kemudian bilang misalnya orang ambil zakat, yang biasa ngumpulin zakat bilang ini perintah agama misalnya, main ambil. Padahal itu kambing yang paling dia cintai misalnya, kambing paling subur misalnya, ya, kambing yang sering beranak misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Menjalankan agama pun ada tuntunannya. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wattaqi da'watal mazlum Mu'adz, takutlah kamu doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang terzalimi itu tidak ada hijabnya antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya akan melesat langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa Allah langsung kabulkan. Khawatirnya doanya doa yang begitu jelek, kita didoakan sakit, didoakan celaka, didoakan bangkrut dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan para ulama mengatakan seandainya yang terzolimi orang kafir pun mungkin sekali bagi Allah untuk mengabulkan doa mereka. Ya, mungkin sekali bagi Allah untuk mengabulkan doa mereka. Ketika orang kafir berdoa keburukan, istilahnya kalau bahasa Brebes apa? Disepatani. Ngomong yang enggak. Misalnya dia lagi hamil misalnya. Dongakna lahirannya angel misalnya. Beneran bisa susah. Nauzubillah min dzalik. Ini kita menjauhi hal-hal demikian. Dan hal-hal seperti ini banyak sekali terbukti. Ketika orang berbuat zalim, orang yang terzalim berdoa dan dia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dia ucapkan benar-benar terjadi. Maka kita harus hati-hati. Meskipun dalam urusan agama, kita sedang mempraktekkan agama, tetap tidak boleh berbuat zalim. Ini yang lagi ramai juga, ya sempat ramai terkait penggunaan speaker masjid. Penggunaan speaker masjid. Di dalam Islam dibolehkan teriak dengan suara lantang untuk memberikan kabar waktu sholat dengan azan dan juga iqamah. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Beliau ketika mengumandangkan azan, beliau naik ke loteng salah satu rumah di sekitar Masjid Nabawi yang kebetulan di rumahnya itu lantai 2. Kemudian izin naik ke atas untuk mengumandangkan azan dan qomat. Di situ. Jadi diperbolehkan memang teriak dengan suara yang keras, tapi di batas yang dibolehkan, diperintahkan oleh syariat, yaitu azan dan qomat. Ya, sampai-sampai Bilal sempat bilang kepada Nabi SAW, wahai Nabi, la tasbiquni bil Fatihah. Ya, jangan sampai saya ketinggalan surat Al-Fatihahmu wahai Nabi. Karena Bilal setelah qomat harus turun dulu dari loteng kemudian bergabung dengan jamaah. Ya, kadang-kadang Nabi mulai duluan. Kata Bilal, tolong jangan sampai kamu sudah selesai baca Al-Fatihah, saya belum bergabung sholat bersama engkau. Intinya dalam hadis ini boleh kita pakai speaker luar, boleh, tapi dengan batasan untuk azan dan qomat saja. Adapun yang lainnya, maka lihat maslahat dan madarat. Lihat bagaimana kondisi masyarakat. Kalau memang warga di sekitar semuanya sepakat, boleh, silahkan pakai speaker luar semaunya. Mau sholawatan, mau nyetel murotal, mau ada pengajian dan lain sebagainya pakai speaker luar, silahkan. Ya, monggo. Kalau memang semuanya sepakat. Namun hal seperti ini sepertinya bisa dikatakan mustahil.
lebih banyak orang yang malah terganggu dengan penggunaan speaker luar di luar azan dan juga iqamah. Sehingga bahkan saya sendiri menegur yang dilakukan di pesantren Husnul Khotimah lansia yang seringkali memakai speaker luar untuk memberikan informasi kepada warga bahwa ada pengajian. Jadi memang di pesantren itu setiap hari jam 9 itu ada pengajian hafalan Al-Quran untuk para lansia. Hari Senin sampai hari Sabtu. Itu sebelum jam 9 sudah dinyalakan speaker. Tak sampaikan termasuk kepada ayah saya, kepada adik saya yang ngurusin. Tolong jangan terlalu keras, terus jangan terlalu lama, maksimal 5 menit saja. Kalau bisa nggak usah. Karena pada dasarnya orang tahu kalau sudah ada jadwal rutin, orang tahu berangkat terus. Tapi banyak alasannya, diantaranya orang-orang tua ini nggak pada pegang handphone ya. Jadi kalau ada pengumuman misalnya libur atau enggak, ya mereka enggak tahu ya karena orang-orang tua. Jadi mereka tuh biasanya memang itu yang ada di lapangan ya. Mereka tahu ada pengajian, ada kajian atau enggak dengan suara speaker tadi ya. Kalau nggak ada suara speaker ya biasanya mereka nggak ada yang berangkat karena tahu berarti nggak ada pengajian. Nah ini ditakar kadarnya sesuai dengan maslahat dan madarat. Ketika sudah hajatnya sudah tersampaikan maka jangan terlalu lama, jangan terlalu keras dan lain sebagainya. Ini biasanya mengganggu. Banyak anak-anak kecil, anak bayi yang baru tidur, susah tidur, baru tidur akhirnya terbangun dengan suara-suara yang terlalu keras seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini tetap dijaga. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita jeda dulu untuk dikumandangkan azan. Baik. Kita buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah foto tentang sholat biasanya kan selain ketiduran dan lupa, apalagi yang kita karena terlalu sibuk terus akhirnya ketinggalan, itu masuk bagian keadaan darurat yang ketinggalan. Karena kita punya dalam perjalanan ya. Baik, kurang lebih kaidahnya sudah kita sampaikan ya. Kalau karena lupa ya, lupa itu bisa juga karena terlalu sibuk ya, terlalu sibuk sampai kelupaan belum sholat ya, itu insya Allah termasuk uzur karena lupa. Tapi kalau dia sadar waktunya mau habis tapi dia tetap nggak mau sholat ya, maka tidak diperbolehkan kecuali yang benar-benar darurat. Kalau disebut darurat itu biasanya kaitannya dengan hidup dan mati orang ya, kaitannya dengan urusan banyak manusia, itu yang darurat-darurat seperti itu ya. Dan ini tidak bisa kita berikan patokan ya bagaimana ini darurat atau enggak. Itu kembali ke masing-masing, kembali ke kejujuran masing-masing. Ketika memang kesibukan itu bisa ditunda tapi dia tetap menunda sholat, maka bukan uzur bagi dia. Dan boleh kalau bisa dikatakan semua orang sibuk ya. Tapi kalau misalnya semua kesibukan bisa jadi uzur ya, semua orang nanti meninggalkan sholat ya. Semua orang punya kesibukan ya. Bahkan ada anekdot orang gila pun sibuk katanya, saking sibuknya nggak sempat pakai baju. Nah, kalau dia bahas masalah sibuk, semua orang sibuk ya. Tapi tinggal lihat kita. Kalau kita harusnya mampu ya, sibuk misalnya pelanggan nggak pernah berhenti, ya sudah tinggal tutup sebentar. Jadi pelanggannya berhenti ya. Tokonya ramai terus, ya udah tinggal tutup sebentar. Kasih tanda sholat dulu 10 menit ya. Bisa nggak gitu? Kalau cukur cukur sampai separuh azan.
Kira-kira darurat enggak? Ya. Kalau bisa diselesaikan sebelum komat, ya insya Allah selesaikan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau saya sampai komat nggak selesai, mendingan sholat dulu, nanti lanjut lagi setelah itu. Setelah sholat lanjut lagi. Tadi sempat disinggung, misalnya lagi di jalan, lihat kondisi jalannya. Kalau dia memang bisa berhenti, banyak tempat berhenti dan tidak masalah. Di rumah orang bisa menunggu, ya. Kecuali misalnya di rumah nunggu makanan yang kita bawa, kalau nggak makan mati, ya sudah kita lurus, lanjut terus. Cuma kan jarang kondisi seperti itu. Ya, insya Allah di rumah ada makanan, roti atau jagung yang bisa dimakan. Bisa berhenti dulu, yang rumah bisa nunggu. Kecuali jalanan yang benar-benar nggak mungkin bisa gerak atau nggak mungkin bisa menepi. Ya, bahaya malah kalau menepi. Ya, ini darurat. Kalau menepi dia bisa kecelakaan, bisa mati. Ya sudah, dia lanjutkan sampai mencari tempat yang memungkinkan dia bisa menepi untuk sholat. Meskipun dia baru nemu tempatnya setelah keluar waktu sholat, insya Allah itu uzur, karena memang darurat. Tapi kalau memang dia sebenarnya bisa, dan biasanya di semua jalan-jalan ada bahu jalan, bisa berhenti. Ya, tidak nemu masjid, sholat di mana saja. Kita sudah sebutkan bahwasanya di antara kekhususan umat kita, di antara kekhususan umat Nabi Muhammad, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Semua permukaan bumi ini bisa dijadikan masjid, bahkan bisa dipakai untuk bersuci ketika tidak ada air. Selama tempat itu suci, boleh sholat di atas trotoar, berdebu bukan najis, kotor sama najis beda. Boleh sholat di atas debu, di atas pasir, tidak masalah, selama tidak ada najis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Enggak. Baik, kembali ke masalah waktu sholat. Ini kan yang saya tahu, waktu sholat berdasarkan pertukaran matahari. Negara kita memang mudah untuk menentukan kapan waktu maghrib, kapan waktu isya. Yang saya katakan di belahan bumi yang lain kan, misalkan yang negara subtropis yang ada di belahan bumi utara, yang saya tahu itu bahkan matahari pun 24 jam tidak pernah tenggelam. Contohnya mungkin setelah beberapa bulan baru ada matahari yang khususnya di musim panas lah, 24 jam mataharinya lebih terus tidak pernah. Yang saya katakan untuk menentukan waktu subuhnya, maghribnya dan isyanya, karena memang kondisinya matahari dibaca hasil. Secara singkat kita jawab sejauh yang kami tahu. Yang pertama, mereka yang misalnya mataharinya terbit terus, tidak pernah terbenam, tetap sholatnya 5 waktu. Itu yang pasti, yang pertama ya. Bukan berarti ketika mereka matahari tidak pernah terbenam siang terus, kemudian mereka sholatnya cuma duhur asar. Tetap 5 waktu ya. Lalu bagaimana cara menentukan waktunya? Nah, ini yang khilaf di antara para ulama. Memang dibahas. Ya, cukup menyulitkan memang. Namun setiap ada kesulitan akan datang kemudahan dari agama. Kalau memang orang tersebut mendapatkan kesulitan, maka semampunya dia untuk menentukan waktu sholatnya. Biasanya, wallahu alam ya, ini pandangan saya saja, mungkin keliru atau nanti bisa dijawab lengkapnya di pertemuan mendatang. Seseorang bisa mengikuti waktu sholat yang paling dekat dari daerah dia. Misalnya daerah dia susah menentukan waktu sholat, negara sebelah misalnya waktu sholatnya bagaimana yang paling dekat, ya, yang memang cukup mudah. Atau zaman sekarang mungkin bisa mengikuti waktu sholat yang digital dan lain sebagainya, kalau memang masih bisa diberlakukan. Kalau tidak bisa, ya tadi memperkirakan saja sesuai dengan perkiraan dia. Kalau misalnya di belahan dunia yang memang susah sekali ya menentukan waktunya, dia cari di tanggal biasanya dia hari itu normal, kemudian dijadikan patokan. Kira-kira jaraknya antara setelah sholat ini sampai sholat ini berapa. Dan insya Allah orang-orang seperti itu ketika sudah berusaha, berikhtiar, kalaupun keliru, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan. Yang penting dia sudah berusaha. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, jadi solusinya ya mereka memperkirakan.
memperkirakan semampu mereka. Kalau tetap tidak bisa bagaimana? Ya wallahu alam. Ya dia tetap berusaha sholat semampu dia. Fattaqullaha mastata'tum. Insyaallah jawaban lengkapnya kami pelajari lagi, kita jawab lagi insyaallah di pertemuan mendatang. Sepertinya cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما